Assalamualaikum anak soleh dan solehah. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini materi kita adalah tentang konversi bilangan. Nah, minggu lalu, Sabtu yang lalu itu tentang bilangan pecahan ya. Nah, sekarang bilangan pecahan akan kita konversikan. Nah, seperti apa? Silahkan lihat video ini sampai selesai. Apa itu konversi bilangan? Nah, konversi bilangan itu adalah suatu bilangan pecahan dapat dikonversi atau dapat diubah bentuknya menjadi pecahan desimal, persen, dan sebaliknya. Apa saja yang bisa dikonversikan atau diubah ya? Ada 4 konversi atau mengubah pecahan atau desimal ya. Yang pertama ini mengubah bentuk pecahan ke desimal ya. Kemudian yang kedua itu mengubah pecahan desimal dengan banyaknya angka di belakang koma terbatas ke bentuk pecahan. Kemudian yang ketiga itu adalah mengubah pecahan desimal dengan banyaknya angka di belakang koma tak terbatas ke pecahan. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, mengubah bentuk pecahan atau desimal ke bentuk persen dan sebaliknya. Seperti apa contoh-contohnya? Silahkan tunggu slide berikutnya. Contoh yang pertama, mengubah bentuk pecahan ke desimal. Mengubah pecahan ke bentuk desimal ini dapat dilakukan dengan membagi pembilang dan penyebutnya. Masih ingat ya, pembilang itu di atas, lalu penyebut itu di bawah. Nah, ini contohnya. Nyatakan pecahan berikut ke dalam desimal. 2/5, 2 pembilang, 5 penyebut. 2/3/4. Ini pecahan campuran harus kita buat ke pecahan biasa. 4 kali 2 8, tambah 3 11. Jadi 11/4. Nah, bagaimana yang mencari 2/5 ini kita gunakan cara biasa ya. Cara ke bawah yaitu 2/5. 2/5 belum bisa, jadi kita buatkan 0 di atas ya. Kemudian 0 kali 5 itu 0, 2 kurang 0 itu 2. Nah, kita tambahkan 0 ya. 2 jadinya 20. 20 bagi 5 dapat 4 ya. 4 kali 5 itu 20, pas ya. Jadi 20 kurang 20 0. Jadi kalau bisa sampai kita habiskan sampai 0, tapi kalau kira-kira terlalu panjang kita cukupkan sampai 2 atau 3 di belakang koma saja. Nah, yang kedua, 2/3/4 tadi yang sudah kita gantikan menjadi pecahan biasa menjadi 11/4. Nah, 11 di sini adalah pembilangnya ya kan, dan 4 adalah penyebutnya. 11 bagi 4 bisa ya 2 ya. 2 bagi 4 itu 8. Ya kan? 8 kurang 11 kurang 8. 11 kurang 8 itu 2. 2 ya kan? Kemudian 11 kurang 8 itu 3 ya kan? 3 kita tambahin 0 menjadi 30. 30 bagi 4 dapat 7 ya kan? Dapat 7, kemudian 7 kali 4 28. 30 kurang 28 itu 2 ya kan? 20 bagi 4 dapat 5. 5 kali 4 20. Nah, hasilnya 0 ya. Jadi tadi 2 bagi 5 kalau dibuat ke desimal menjadi 0,4. Nah, yang 2/3/4 sama dengan 11/4 tadi dibuat ke bilangan desimal menjadi 2,75. Oke.
Contoh yang kedua ini tentang mengubah bentuk desimal dengan banyaknya angka di belakang koma itu terbatas. Ya, seperti apa yang terbatas? Nah, ini kita ubah desimalnya ke bentuk pecahan. Ini contohnya ya, perhatikan ya. Nyatakan desimal berikut ke bentuk pecahan. Biasanya desimal ditandai dengan bilangannya berkoma ya. Jangan lupa kalau desimal itu satu angka di belakang koma itu per 10, 2 angka per 100, 3 angka per 1000 dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kita jawab. Yang pertama 0,5, yang kedua 1,25, yang ketiga 0,025. Jelas tadi ya, bahwasanya satu angka di belakang koma itu per 10, makanya 5 per 10 sama dengan ini disederhanakan atau di FPB-kan itu sama-sama dibagi 5, maka 1 per 2 ya, 5 bagi 5 1, 10 bagi 2 10 bagi 5 2 gitu. Kemudian 1,25 itu sama dengan 125 per 100. Ini angkanya 2 angka di belakang koma gitu ya. Kenapa sama dengan 5 per 4? Karena ini sama-sama disederhanakan dengan membagikan masing-masing pembilang dan penyebut dengan 25. Ya, 125 bagi 25, 5, 100 bagi 25, 4. Yang terakhir, 0,025. Nah, ini 3 angka di belakang koma. Maka menjadi tidak perlu kita buat 0,025 per 1000 ya. 25 per 1000 sudah cukup karena 0 kalau di depan itu tidak bernilai. Makanya 25 per 1000 ini juga disederhanakan sama-sama dibagi 25. 25 bagi 25 1. Kemudian 1000 bagi 25 dapat 40. Jadi 1 per 40. Paham ya? Yang ketiga, mengubah bentuk desimal dengan banyaknya angka di belakang koma tak terbatas. Kalau tadi terbatas, nah ini yang tak terbatas. Kita ubahnya ke bentuk pecahan. Nah, yang tak terbatas itu seperti apa? Nah, gini. Jika banyaknya angka yang berulang satu angka, maka pecahannya dibagi 9 gitu ya. Di bilangan desimal itu ada angka yang berulang tapi satu angka, maka dibagi 9. Jika banyak angka yang berulang itu 2 angka, maka pecahannya dibagi 9, 9. 9-nya jadi 2 kali. Jika banyaknya angka yang berulang 3 angka, maka pecahannya dibagi 9, 9, 9. 9-nya 3 kali. Dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya ini berarti kalau 4 angka dia berulang, dia jadi dibagikan 9, 9, 9, 9. Jadi tidak lagi per 10, per 100, per 1000, per 10.000 dan seterusnya gitu ya. Nah, seperti apa angka bilangan desimal yang berulang itu? Nah, gini ya, ini contohnya. Mari kita lihat ada bentuk soal ini. Nyatakan bentuk desimal berikut ke dalam pecahan. Yang pertama itu 0,666. Bilangan desimalnya ada angka yang berulang itu satu angka. Yang kedua itu 2 angka ya, 0,545454. Yang ketiga itu 3 angka, 0,345345. Nah, mari kita lihat bagaimana uraian dari jawaban soal yang 3 tadi ya. Yang pertama itu 0,6666666. 6-nya 6 kali ya. Jadi 6 per 9 ya, bukan dihitung lagi berapa angka di belakang koma, tapi berapa angka yang berulang, makanya dibagi 9. Nah, 6 bagi 9 ini atau 6 per 9 kita sederhanakan menjadi 2 per 3. Karena 6 kita bagikan 3, begitu juga dengan 9 dibagi 3. Makanya jadi 2 per 3. Yang kedua ini 0,545454
ada dua angka yang berulang ya, 5 dan 4. Nah, karena dua angka yang berulang, maka kita bagikan dengan 9-nya 2 kali. 54 bagi 99. Kita sederhanakan. Nah, kita sederhanakan dengan membagikan 54 dan 99 masing-masing kita bagi 9. Kita bagi 9, 54 bagi 9 itu 6, sama dengan 6, 99 bagi 9 itu sama dengan 11, maka hasilnya 6/11. Yang terakhir 0,345. Ada 3 angka ya yang berulang ya. Jadi 345 sama dengan 345 per 9-nya 3 kali sama dengan ini disederhanakan menjadi 115 bagi 333. Nah, apakah ini betul? Coba kalian buktikan dengan mengambil kalkulator lalu buktikan 2 bagi 3 benar nggak 0,6 dan seterusnya. 6 bagi 11 betul nggak 0,54. 115 bagi 333 benar nggak jadi 0,345. Nah, kalau sudah terbukti, artinya mudah-mudahan kalian paham dengan contoh ini ya. Yang terakhir yaitu mengubah bentuk pecahan atau desimal ke bentuk persen atau nanti persen ke pecahan dan desimal gitu ya. Begini, mengubah pecahan atau desimal ke persen itu dilakukan dengan cara mengalihkan pecahannya atau desimalnya dengan 100%. Kemudian kalau sedang mengubah persen ke pecahan atau desimal itu dilakukan dengan mengganti tanda persen menjadi per 100. Karena persen itu kan per 100, kemudian disederhanakan, begitu ya. Ini dia contohnya ya. Ubahlah pecahan atau desimal yang di bawah ini ke bentuk persen atau sebaliknya ya, dan sebaliknya. Jadi kalau yang pertama itu pecahan biasa, nanti kita ubah ke persen. Ini desimal nomor 2 0,045. Kemudian 85% ini nanti kita ubah ke pecahan lalu ke persen gitu, ke desimal gitu ya. Nah, coba kita perhatikan satu-satu jawabannya ya. Yang pertama 24/15. 24/15 ini disederhanakan dengan sama-sama dibagi 3. Jadi 24 bagi 3 8, 15 bagi 3 itu 5. Karena kita mau mengubah ke persen ya, maka 8/5 kali 100%. 8 kali 100 itu 800, kemudian bagi 5 dapatlah 60%. Persennya nggak perlu diapa-apain, yang dikalikan hanya 8/5 kali 100 ya, makanya jadinya 60%. Yang kedua ini bentuk desimal yang akan kita ubah ke persen. 0,045 sama dengan 0,045 kali 100%. Langsung dikalikan dengan 100%, maka dapat 4,5%. Ini tidak perlu diuraikan ya, ini paham ya. Kemudian yang terakhir ini bentuk persen. Nah, bentuk persen ini 85%. 85% kita ubah dulu ke bentuk pecahan baru desimal ya. Ke bentuk pecahan maka sama dengan 85/100. Jadi setiap persen mau diubah ke pecahan ataupun desimal, maka buat jadi per 100. 85 bagi 100 sama dengan 0,85. Paham ya? Inilah ada 4 macam yang mau diubah ya. Beserta contoh-contohnya, pastilah kalian mengerti ya kan. Jika belum mengerti, coba diulang kembali agar kalian dapat betul-betul memahaminya. Oke? Untuk Sabtu depan kita akan jelaskan tentang perbandingan skala dan persen. Ini
berkaitan juga dengan bilangan pecahan ya. Nah, demikian ya video materi kali ini. Terima kasih sudah melihat video ini hingga akhir. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.